udah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Melihatku dengan perasaan yang bagaimana, tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Dulu aku pernah bilang kalau melarikan diri tidak menyelesaikan masalah, harus dihadapi dengan berani. Tapi sekarang aku seperti seekor burung onta, hanya ingin menanam otakku dalam-dalam, tidak ingin menghadapi semua ini. Meninggalkan Owen Cheng, barangkali adalah pilihan yang benar. Eva, Owen Cheng mengerutkan alis, di mata hitamnya tersirat kesedihan. Hatiku terasa seperti ditusuk jarum, apa dia sedang menyayangiku? Atau ia sedang menyayangi wajah perempuan yang sedang menangis ini? Kemarahan dan kesedihan pun bercampur aduk, aku bicara dengan nada dingin. Direktur Cheng, kau benar-benar tidak perlu harus mencariku. Aku sudah pernah bercerai, aku juga sudah pernah keguguran. Kemampuan ekonomi keluargaku pun sangat kurang. Aku paham sekali bahwa aku tidak cocok denganmu. Aku tahu kau hanya menyukai wajah ini. Aku melanjutkan kalimatku. Aku menengak melihat ke arah Owen Cheng, saat ini ketampanan di wajahnya berubah mendung. Kemarahanku semakin menjadi. Dia mengapa marah? Karena kebohongannya sudah terbuka, maka itu dia marah. Lalu aku yang sudah dibohongi selama ini, aku ini apa? Owen Cheng, kau tahu apa yang paling aku benci? Aku menatapnya tajam, lalu berucap, benci, kata ini. Betul, aku sekarang membencinya. Bahkan lebih benci dari ketika ia membatalkan pernikahan saat itu. Kalau sedari awal kau sudah mengatakannya padaku, yang kau suka itu wajah ini, lalu membicarakan perjanjian denganku, mungkin aku akan menerimanya. Lagi pula aku memang miskin, aku butuh uang, aku butuh meminjam tenagamu untuk membalas Daniel Qin. Aku menyerangnya dengan kalimat panjang, hatiku malah menebak perjanjian yang ia bicarakan dulu. Apakah karena wajah ini? Tapi Owen Cheng, kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau membuatku percaya kalau kau benar mencintaiku? Aku memaki ke arahnya, seketika air mataku mengalir deras. Belum lama ini aku memberitahu ibuku tentang keinginanku untuk menikahi Owen Cheng. Ibu masih menyuruhku mengejar kebahagiaanku dulu. Tapi kebahagiaan ini, dari awal hingga akhir semua adalah kebohongan. Eva Luo, Owen Cheng, kita bercerai saja. Aku tidak peduli suara dinginnya, menatap tajam ke arahnya. Sekarang teknologi operasi plastik sudah sangat maju. Kalau kau suka wajah ini, kau bisa cari seseorang untuk merubah wajahnya jadi seperti ini kan? Aku berucap dengan kata-kata tajam, menarik koperku dan keluar. Baru saja keluar aku sudah melihat Janet Song berdiri di tangga, baru saja ingin naik ke atas. Owen Cheng melihatnya agak terkejut. Ma, kenapa kau bisa ada di sini? Aku yang menyuruhnya datang. Aku memotong kalimat Owen Cheng. Rasa sakit di hati semakin hebat, tapi kalimat yang keluar dari bibirku malah kalimat yang dingin. Aku menatap Janet Song. Tolong segera bawa saya pergi. Surat perceraian akan saya tanda tangani sekarang juga. Aku khawatir Owen Cheng tidak setuju. Jadi aku mengabari Janet Song saat di jalan pulang menuju rumah. Dia sedari dulu ingin aku meninggalkan Owen Cheng, pasti akan membantuku. Janet Song mengerutkan alis melihatku, sepertinya sedang meragukan kalimatku ini apakah benar atau tidak. Owen Cheng menangkap lenganku, dan menatapku tajam. Eva Luo, apa kau sudah selesai mengajakku bertengkar? Apa aku sedang mengajakmu bertengkar? Lenganku terasa sakit sampai agak terasa sulit untuk bernafas. Aku menengahkan kepalaku melihatnya dan kembali meneteskan air mata. Owen Cheng, aku sudah tidak ingin bermain-main denganmu. Bisakah kau untuk tidak membohongiku lagi menggunakan wajah yang penuh dengan perasaan yang dalam itu? Kalau kau begini, kau membuatku merasa orang yang kau cintai itu benar-benar aku. Aku menangis mengeluarkan suara yang terseduh. Seluruh tubuhku menjadi lemas, seketika aku menangis tidak karuan. Kenapa? Kenapa aku selalu dibohongi lelaki? Daniel Qin membohongiku, Owen Cheng membohongiku. Tapi dibanding dendamku pada Daniel Qin, aku sekarang lebih membenci Owen Cheng. Di titik paling rapuhku Owen Cheng memberiku harapan.
membuatku berpikir dia adalah pangeran yang dikirim langit untukku. Tapi nyatanya dialah yang mendorongku ke dalam keputusasaan yang semakin dalam. Janet Song tertegun sesaat. Owen, Mama juga tahu kenapa kau memilih bersama dengan Eva Luo. Tapi Catherine Chu sudah lama meninggal, sudah seharusnya kau melupakannya. Suara Janet Song terdengar seperti mengeluh. Hatiku semakin sakit. Perempuan itu bernama Catherine Chu. Owen Cheng menggigit bibirnya, menarikku dengan keras. Aku berusaha melawan tapi tidak bisa melepaskan tangannya. Karena merasa tidak sanggup lagi, aku malah mengangkat tanganku dan memberinya sebuah tamparan. Plak, ia bersuara. Waktu seperti berhenti sesaat. Eva Luo, berani sekali kau memukul Owen. Janet Song berteriak, lalu bergegas melihat wajah Owen Cheng. Sorot mata Owen Cheng semakin dingin dan tetap mencengkeram lenganku. Apa kau sebegitu membenciku? Iya, aku membencimu. Benci setengah mati. Aku berbicara dengan kasar, dan melihatnya. Owen Cheng memandangku dingin beberapa detik. Hatiku menjadi gelisah. Tiba-tiba dia melepaskan lenganku. Baiklah, aku akan menceraikanmu. Suara yang dingin ini membuatku merasa dihempas dari ketinggian. Aku tidak merasa bahagia sama sekali. Sebaliknya aku merasa hancur dan kacau. Air mataku seperti mutiara yang putus tidak berhenti mengalir. Aku tidak bicara apapun, dan terpancar kegembiraan dari wajah Janet Song. Ini baru benar. Owen, kau istirahat dulu. Besok kita urus semuanya. Janet Song tersenyum sambil bicara dengan Owen Cheng dan menepuk pelan lengan Owen. Ia menatap kepadaku, dan tetap seperti biasa, tatapan itu penuh ketidaksukaan. Ayo, aku akan mengatur tempat tinggalmu. Aku menatap ke arah Owen Cheng, lalu seperti tersetrum kembali tersadar dalam pandanganku. Eva Luo, kau jangan bodoh. Owen Cheng dari awal sampai akhir tidak pernah mencintaimu. Dia mencintai wajahmu, wajahmu yang mirip Catherine Chu ini. Kau sendiri yang meninggalkan, lalu kenapa sekarang kau masih seperti tidak rela? Aku menarik nafas panjang, dan mengikuti Janet Song pergi. Dia mengatur tempat tinggalku di sebuah hotel bintang 5. Sengaja menyindirku karena hotel ini hotel tempatku menikah dengan Daniel Qin dulu. Barangkali ia takut aku berubah pikiran, jadi ia tidak pulang. Di dalam ruangan luas aku duduk melemaskan kepalaku di atas sofa, dan Janet Song duduk di sampingku. Kadang ia melirikku, sepertinya ingin mencari sesuatu dariku. Kau tidak seperti yang aku pikirkan. Janet Song berbicara. Aku tidak bergeming, aku tidak ingin mempedulikannya. Dia melanjutkan kalimatnya. Sebenarnya dari pertama aku bertemu denganmu, aku sudah tahu alasan Owen Cheng menyukaimu. Jadi aku menyuruhmu meninggalkannya, itu demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Aku merasa lucu, lalu berkata, terima kasih kalau begitu. Janet Song tertegun sesaat dan mengerutkan alisnya. Melirikku sebentar dan mengambil selembar cek dari tasnya dan meletakkannya di depanku. Sekarang kau pergi juga bagus, yang kujanjikan dulu juga masih berlaku. Ini uang untukmu, anggap saja kalian bersama dengan baik lalu berpisah dengan baik. Dan kuharap, kau juga jangan sembarang bicara. Aku melirik ke arah cek itu dan tertegun sesaat. Apa ini uang yang diberikan Janet Song untuk menutup mulut? Tadi dia bilang aku tidak seperti yang dia pikirkan. Kalau diingat lagi ternyata dia hanya ingin menyuapku dengan uang. Senyum di wajahku semakin lebar, mataku malah sedikit basah. Tatapanku lurus ke arah Janet Song, aku hanya bicara sepatah kata. Kau tenang saja, aku tidak akan bicara sembarangan. Aku takut jika membicarakan ini. Akan sangat malu. Janet Song tercengang, lalu dengan keras ia menghempaskan cek ke wajahku. Kau jangan kira kamu seberapa mempunyai harga diri. Jangan lupa uang pengobatan ibumu siapa yang mengeluarkannya. Sampai sekarang pun kau masih menggunakan uang keluarga Cheng, apa kau tidak merasa malu? Aku menggigit bibirku kuat, bau darah merasuk ke dalam mulutku. Betul, yang dia katakan itu tidak salah. Selama ini aku memakai uang keluarga Cheng, oleh karena itu sedari awal aku tidak bisa mendapatkan hubungan yang adil. Aku memang bodoh. Bodoh karena percaya bahwa Owen Cheng memang benar mencintaiku jadi dia memperlakukanku sebaik ini. Eva Luo, aku beritahu satu kalimat.
Manusia boleh punya gengsi, tapi harus tahu waktu. Juga jangan sembarang merasa senang. Suara Janet Song terdengar berat, terdengar tidak terlalu marah, tapi tetap punya aura yang membuat tertekan. Dia menatapku. Uang ini, terserah kalau kau tidak mau menerimanya, aku akan mengambilnya kembali. Manusia sering tidak bisa menerima kondisinya sendiri, saat hidup sedang sangat bermasalah. Bicara tentang harga diri itu adalah hal yang lucu. Kalau kau punya kemampuan ambil uang ini dan bikinlah sebuah usaha. Jangan bilang kau sudah hidup dengan Owen Cheng selama ini, dan kau tidak mempelajari apapun. Aku tertegun, dan menatap lurus ke arah Janet Song. Apa maksud kalimatnya ini? Sedang membujukku, atau sedang mengajariku? Sikap Janet Song hari ini dengan yang sudah-sudah sama sekali tidak sama. Sekarang aku sangat bingung. Tapi aku merasa kalimatnya barusan tidak seperti kalimat sindirannya selama ini. Bahkan terdengar seperti sedang ingin mengajariku sesuatu. Dia hanya membalas tatapanku, tapi tidak bicara apa-apa. Lalu membawa tasnya berjalan keluar dari ruangan. Aku semalaman duduk di sofa. Selembar cek itu juga tetap berada di atas meja tak bergeming. Aku sudah memikirkannya, lalu mengambil cek itu dan memasukkannya ke dalam kantong. Tidak lama ada sebuah berita yang membuatku ragu apa menerima cek ini adalah keputusan yang benar. Hanya saja aku tidak menyangka akan terjadi masalah seperti ini. Uang yang diberikan Janet Song adalah 20 juta. Uang ini bisa membuat hidupku seumur hidup tidak akan kekurangan, bahkan untuk berkali-kali hidup. Tapi ku pikir lagi kata-kata Janet Song itu. Aku benar-benar ingin membuat sebuah usaha. Aku ingin membuat orang-orang yang tidak menganggapku itu melihatnya. Keesokan harinya Janet Song membawaku ke kantor catatan sipil. Aku tidak hanya takut Owen Cheng tidak datang, aku juga memikirkan bagaimana kalau dia menyuruhku untuk berubah pikiran. Kalau dia membujukku, aku harus bagaimana? Sesungguhnya, kemarin aku sedang dalam kesedihan dan langsung memutuskan. Sekarang masih sedih, tapi semakin dirasa semakin tidak tega meninggalkan Owen Cheng. Tidak bisa ku pastikan kalau Owen Cheng bicara beberapa kata apa aku akan tetap setegas kemarin. Lebih takut lagi aku akan memperlakukannya seperti ia memperlakukanku, membuat diriku semakin jatuh ke dalam penderitaan. Hanya saja, ini semua karena aku overthinking. Owen Cheng datang tepat waktu di pintu kantor catatan sipil. Dia tidak bicara sepatah kata pun padaku, melewatiku begitu saja dan menganggapku seperti angin lalu. Hatiku terasa perih, lalu Janet Song mendorongku masuk untuk segera mengurus perceraian. Kami adalah pasangan pertama yang mengurusi perceraian hari itu, semua berjalan dengan lancar. Melihat buku nikah menjadi buku cerai hatiku terasa hancur. Ma, aku pergi ke kantor dulu. Urusan lain kau saja yang urus. Wajah Owen Cheng masih datar saat bicara dengan Janet Song. Setelah bicara ia langsung naik mobil. Sedikit pun tidak memberi muka padaku. Air mataku pun mengalir. Ternyata aku masih tidak bisa kalau tidak bersedih. Tapi Owen Cheng, kenapa dia seperti tidak merasakan apa-apa? Walaupun dia menikahiku karena wajahku, tapi setelah hari-hari yang kami lewati, dan segala kelembutannya, apa di hatinya sama sekali tidak tertinggal bekas. Tidak ada orang yang akan memberiku jawaban, aku juga tidak akan pergi bertanya. Janet Song melihatku yang menangis perasaannya agak amburadul, menghela nafas dan bertanya apa aku ingin kembali ke Hangzhou. Ibuku di Hangzhou, pastinya aku ingin sekali pulang, tapi aku tidak ingin diantar oleh Janet Song. Aku sudah menelpon Karilin dan mengajaknya bertemu. Janet Song tidak berisik dan akhirnya pulang, bahkan mengantarku dulu ke kafe. Aku mencari tempat duduk di dekat jendela dan memesan secangkir kopi. Ini adalah tempat orang-orang kaya. Aku belum pernah ke sini, tapi ini adalah tempat Owen Cheng sering datang dan pergi. Betul, aku sengaja memilih ini. Sekarang aku ingin mencoba kehidupan yang tidak bisa ku sentuh itu. Eva, ada apa kau mencariku? Kenapa datang ke tempat semahal ini? Karilin langsung bertanya saat menemuiku. Hanya saja saat ia melihatku, ia sedikit tertegun. Dan bertanya dengan hati-hati. Kau kenapa? Kau menangis. Aku mengusap air mataku, lalu tersenyum.
Kau ingin minum apa? Pesan saja. Aku memberikan menu kepada Karilin. Alisnya mengaku sampai berubah menjadi lekukan. Eva, apa yang terjadi? Aku dan Owen Cheng sudah bercerai. Apa? Bercerai? Karilin berdiri dengan wajah terkejut menatapku. Kemudian perlahan ia duduk lagi. Dia menarik tanganku dan berbicara pelan, sorot matanya dipenuhi kegelisahan. Ada apa denganmu? Apa ini karena masalah lamaran yang lalu? Bukankah katamu, kalian sudah membicarakan itu dengan baik? Ketika hari lamaran itu Karilin juga hadir. Jadi keesokan harinya ketika lamaran Owen Cheng sudah aku terima, aku langsung mengabarinya. Jadi aku bisa memahami kalau Karilin sangat terkejut saat mendengar aku sudah bercerai dengan Owen Cheng. Apalagi belum lama ini Owen Cheng masih memberiku surprise, kemarin-kemarin pun ia masih sibuk menyiapkan acara resepsi pernikahan kami. Hanya sayangnya, semua itu bukan demi aku. Bukan karena masalah itu, aku hanya mendapati bahwa orang yang dicintai Owen Cheng bukan aku. Aku tersenyum pahit, apa kau kenal Catherine Chu? Tangan Karilin tiba-tiba gemetar, aku merasakan perasaan yang tidak enak, lalu menatap Mia. Kau mengenalnya, kalimatku ini terdengar tegas. Hatiku seketika diselimuti rasa takut. Kalau dipikir benar juga, keluarga Karilin dan keluarga Owen Cheng adalah teman lama. Kalau Catherine Chu adalah perempuan yang paling dicintai Owen Cheng, mana mungkin Karilin tidak mengenalnya? Lalu apa Karilin tahu kalau aku dan Catherine Chu itu mirip? Apakah karena ini dia jadi tertarik padaku? Mendekat dan menjadi temanku. Hatiku terasa dingin, aku menarik tanganku keras. Dengan sedikit takut menatap Karilin, tubuhku pun merasa dingin sampai ke tulang. Pupil Karilin mengecil, Eva, kau jangan berpikir yang macam-macam. Aku tahu siapa Catherine Chu ini, tapi aku tidak dekat dengannya. Apa kau tahu wajahnya seperti apa? Aku bertanya dengan nada dingin, suaraku terdengar agak bergetar. Karilin menatapku lama, sorot matanya penuh kebingungan, kemudian menganggukkan kepala. Aku seperti kembali dihempaskan dari ketinggian, air mata pun tak bisa kubendung. Kenapa? Kenapa Karilin juga tahu wajahnya seperti apa, tapi tidak memberitahuku sama sekali? Kenapa? Kenapa orang-orang di sekelilingku semua tahu keberadaan Catherine Chu itu, tapi hanya aku yang tidak tahu? Kata Valen, wajahku yang mirip dengan Catherine Chu adalah sebuah keberuntungan, tapi kenapa aku merasa ini adalah kesialanku? Persahabatan yang kujaga, percintaan, bahkan pernikahanku dengan Daniel Qin, semua diselimuti